Selamat datang di channel Katolik Kasih bersama saya Ben untuk bacaan dan renungan harian Sabtu 29 Mei 2021 menurut kalender liturgi Gereja Katolik. Selamat menonton dan mendengarkan. Terima kasih. Untuk bacaan pertama hari ini kita ambil dari Sirah 51 ayat 12 sampai 20. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan dan memuji nama Tuhan. Pada masa mudaku sebelum mengadakan perjalanan, kebijaksanaan telah kucari dengan sungguh dalam sembahyangku. Kebijaksanaan itu telah kumohon di depan bait Allah dan akan kukejar sampai akhir hidup. Hatiku bersukacita atas kebijaksanaan, karena bunganya yang bagaikan buah anggur yang masak. Kakiku melangkah di jalan yang lurus dan sejak masa mudaku telah kuikuti jejaknya. Hanya sedikit saja kupasang telingaku, lalu mendapatinya dan memperoleh banyak pengajaran bagi diriku. Aku maju di dalamnya dan kuhormati orang yang memberikan kebijaksanaan kepadaku. Oleh karena aku berniat mengamalkannya, maka dengan rajin kucari yang baik dan aku tidak dikecewakan. Hatiku memperjuangkan kebijaksanaan dengan teliti kulaksanakan hukum Taurat. Tanganku telah kuangkat ke surga dan aku menyesal karena belum cukup tahu akan kebijaksanaan. Hatiku telah kuarahkan kepada kebijaksanaan dan dalam kemurnian hati aku menemukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk bait pengantar Injil hari ini, kita ambil dari Kolose bab 3 ayat 16a 17c. Semoga sabda Kristus tinggal dalam diri kalian secara melimpah. Bersyukurlah dengan perantaran Kristus kepada Allah Bapa kita. Kita masuk ke bacaan Injil hari ini, yaitu dari Markus bab 11 ayat 27-33. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya iman-iman, kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum-kaum tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku, dan aku akan mengatakan dengan kuasa mana kulakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Jawablah." Mereka memperbincangkannya seraya berkata, "Jikalau kita katakan dari Allah, ia akan berkata, kalau begitu mengapa kalian tidak percaya kepadanya? Tetapi, masakah kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Maka mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tak akan mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Untuk renungan hari ini sebagai berikut. Mengharukan sekali apabila melihat dan menyaksikan begitu banyak orang yang berdoa dengan sangat tekun, dengan sungguh-sungguh. Di berbagai tempat penjarahan, sering kita temukan orang-orang yang semalam suntuk berdoa di depan patung Bunda Maria. Apalagi kalau mempunyai niat jam 2, pun mereka jalani. Berdoa dengan sungguh dan tekun, dilandasi iman kepercayaan besar. Inilah yang diminta Yesus pada Injil hari ini. Ketika para murid heran bahwa sabda Yesus telah membuat pohon ara itu kering dan mati, Yesus menunjuk perlunya iman yang kuat agar apa yang dikatakan atau yang dimohon kepada Tuhan terjadi. Percaya dan tidak dibimbing, ini penting. Tuhan adalah pribadi yang paling ahli dalam merawat kehidupan. Jika tiap orang adalah tanaman, dia tahu persis bagaimana harus merawatnya secara unik. Ini dilakukan agar tiap tanaman bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik secara maksimal dalam waktu yang tepat. Kekecewaan Tuhan terhadap pohon ara yang tidak berbuah menjadi simbol kekecewaannya terhadap umat yang tidak berbuah. Para pedagang yang diusir Yesus di bait Allah adalah gambaran orang-orang yang tidak berbuah dan telah membuat hati mereka sebagai pasar, penuh keramaian dan kebisingan, pikiran untung dan rugi, dan bukan keheningan, kepercayaan dan kepasaran kepada Tuhan. Keinginan kepasrahan itu hanya mengalir dari ketekunan hidup doa. Lalu kita masuk ke butir permenungan. Kapan hati kita sulit pasrah, hening, dan percaya kepada Tuhan? Kapan hati kita sulit berdoa? Lihat saja saat kita pegang handphone yang menyala di atas tas atau di ikat pinggang atau saku kita. Saat itulah sulit hening dan pasrah. Bagaimana akan hening kalau tiba-tiba handphone berbunyi karena SMS atau panggilan masuk? Saat kita memikirkan kerja ini,
itu, buat ini itu. Nah, saat itulah hati kita sulit untuk hening dan percaya. Mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan yang Maha Baik, mampukanlah kami umat-Mu untuk tekun berdoa dan pasrah secara total kepadamu, sehingga dapat menghasilkan buah sesuai kehendak-Mu. Amin. Demikianlah untuk renungan dan bacaan hari ini. Mohon bantuan support channel Katolik Kasih supaya makin berkembang dalam pelayanan berkah dalam Gusti. Terima kasih.